Wah, kebetulan sekali. Orang yang kamu tunggu-tunggu. Ini kereta terakhir. Sungguh lihat sendiri. Pembangunan manajemen perkotaan cocok untukmu ya kan? Tidak apa-apa, aku masih bisa naik taksi. Menunggu bus. Aku akan mengantarmu. Wah, kebetulan sekali. Orang yang kamu tunggu-tunggu. Ini kereta terakhir. Sungguh lihat sendiri. Pembangunan manajemen perkotaan cocok untukmu ya kan? Tidak apa-apa, aku masih bisa naik taksi. Mobil apa ini? Tidak ada mobil di jam sibuk. Kita sudah sampai. Tengah. Kamu bahkan tidak bilang terima kasih. Bukan aku yang mau naik mobilmu. Aku bilang kamu tinggal jauh sekali. Tak takut terlambat kerja? Aku bisa bangun lebih awal. Selamat tinggal. Tidak. Kita juga rekan kerja baru. Kenapa tidak mengundangku ke rumahmu? Tidak ramah sekali. Halo. Song Nuan, kalian main apa? Makan satu peluk satu. Gao Wenrohan masih memelukmu. Lihat foto Zhang Sheng ini. Lucu sekali. GG. Aku pikir. Lihat bagaimana Zhang Sheng menggangguku dulu. Apakah dia layak untuk cintamu? Song Nuan, aku akan memberitahumu ini. Aku dan Zhang Sheng hanya ada selembar kertas pembatas. Kalau bukan karena gantai ini, aku sekarang adalah putri mahkota Feng Hua. Apakah pikiranku terlalu radikal? Tidak apa-apa, aku memberitahumu. Ketika aku kembali ke Shanghai, hubunganku dengan Zhang Sheng akan ada lompatan kualitatif. Pada saat itu tidak akan ada lagi masalah cuaca panas atau dingin. Kakak jangan terlalu optimis buta. Bahkan jika tidak ada suhu tinggi atau dingin. Seperti apa sih Zhang Sheng itu? Kurasa kamu masih perlu belajar lebih banyak. Song Nuan, kenapa kamu sekarang jadi sama seperti ibuku? Sudah kubilang Dui Ganta ada di sini. Bermain sepanjang hari, pinggang dan leherku juga sakit. Tolong pijat aku dong. Aku nggak terlalu bisa sih. Itu nggak bakal bisa dipelajari. Kecuali kamu nggak mau. Tentu saja nggak. Tujuan perjalananku hanya untuk menemanimu makan dan bersenang-senang, biar kamu bisa merasakan sepenuhnya. Perusahaan peduli dengan keluarga mantan pemimpin. Jadi apa permintaannya? Kamu bisa pesan. Baguslah. Ngomong-ngomong, aku minta kamu atur liburan untukku besok. Gimana pengaturannya? Jangan khawatir, semuanya sudah siap. Oke, ayo kita pergi. Kiri.
Kanan. Bawah-bawah. Tekniknya oke, lumayan nyaman. Jangan sentuh pinggangku. Terus tekan. Ada apa? Kurasa antingku hilang. Kurasa Gantai ini orang gila. Kamu bilang antingnya hilang ya hilang. Dia harus mencari. Gimana caranya mencari? Masih di jalan ini. Lihat kakak. Gundukan kecil di kejauhan. Kayak kuburan liar nggak? Kamu? Udah jangan bahas lagi. Kenapa kamu nggak bicara? Kakak. Itu beneran kuburan. Kamu berani bohong sama aku. Aku cuma bercanda. Aku takut setengah mati kamu bercanda ya? Kak, tolong berbahagialah untukku. Aku menemukan anting-antingku di kotak perhiasanku. Aku tidak memakainya hari ini. Lihat ingatanku. Ibu Transformers. Jangan berlarian, jangan berantakan. Selamat pagi. Kamu tidak pulang malam tadi? Kamu tidak benar-benar tidur di sini semalam, kan? Bagaimana kamu tahu? Aku hanya bercanda, aku akan pulang. Tapi terima kasih atas perhatianmu. Selamat pagi, Paman. Kenapa kamu di sini lagi? Benarkah? Apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah aku sudah menjelaskan semuanya dengan jelas? Jauhkan diri dari Song Nuan kami. Kami adalah rakyat biasa. Tidak cocok untukmu. Bisakah kamu tidak mengganggu Song Nuan kami terus-menerus? Kamu pamanmu. Kamu terlalu tidak sopan kepada orang tua kami. Kamu sendiri yang bilang waktu itu. Kamu sekarang adalah wakil presiden perusahaan publik. Bagaimana bisa kamu berasal dari keluarga biasa? Kami setara. Selain itu, aku di sini hanya untuk peduli pada rekan kerjaku. Aku akan menjemputnya. Perusahaan sangat jauh dari sini. Perusahaanmu memiliki ribuan orang. Kamu semua peduli. Itu tidak perlu. Meja kami bersebelahan. Perasaan yang lebih dekat. Dia tidak bisa memberitahumu. Baiklah, ayah. Berhenti bicara, ayo pergi. Ya, aku akan mengantarmu bekerja. Aku pergi dengan sangat hati-hati. Apa yang kamu lakukan? Keluarkan. Kamu buka pintunya. Tidak terbuka. Aku suruh kamu membukanya tapi kamu tidak bisa. Berikan aku kuncinya. Kalau tidak aku akan memecahkan kaca. Aku bilang sama kamu. Tolong. Kamu pikir aku tua ya? Aku nggak bisa nyetir ya? Aku bilang aku kuat banget. Lihat deh gimana aku perlakuin kamu. Bukain buat aku. Ayah. Aku nggak percaya lagi. Ayah mau lihat apa aku bisa nyusul. Kamu pikir aku. Ayah. Zhang Sheng, udah jangan bikin ribut. Aku nggak percaya lagi. Ayah. Zhang Sheng, udah jangan bikin ribut. Kasih kuncinya ke aku. Empilen. Ayah. Aku nggak sungkan lagi. Aku bilang sama kamu. Aku nggak peduli mobil apapun kamu. Aku masukkan. Tolong. Ayah, udah aku telat nih. Kok kamu bisa jahat banget sih? Ayah. Aku suruh buka. Kamu bayarin pedangku, kamu jahat. Nggak, kamu harus ganti rugi. Aku harus bayar. Kamu harus bayar pedangku. Ada apa sih? Jangan galak-galak gitu. Kamu mau ganti rugi nggak? Ada apa sih? Kamu harus bayar pedangku. Kamu cuma perlu bayar. Pedang ini nggak ada apa-apanya. Perbaiki aja. Bisa nggak kamu ganti rugi yang sama persis? Pedangku mahal banget. Buka pintu. Pedang semahal itu kamu. Kamu harus ganti rugi aku. Buka. Cuma pedang doang. Rusak-rusak. Pedang saya sangat mahal.
Kamu harus bayar. Kita perlu olahraga setiap hari. Ini harus diganti rugi. Kamu harus bayar, kamu harus bayar. Kamu harus bayar uangnya. Kamu tidak. Bayar saja. Kenapa kalian mau? Kenapa kamu menarik saya untuk melakukan sesuatu? Anak nakal. Hentikan dia sekarang. Halo Tuan Hao. Saya sudah di sini. Oke, saya akan menunggu sebentar. Bagus. Om, Kenapa kamu di sini? saya di sini untuk mengambil sesuatu untuk pemimpin. Om, maaf tentang pagi ini. Jangan dipikirkan. Lagi pula Song Nuan dan saya tidak terlambat. Apakah kamu terlambat? Kenapa saya terlambat? Saya ada janji dengan seseorang. Om, tas kamu. Ngobrol lagi. Halo, saya sibuk. Itu kotak kecil di atas lemari TV. Tepat di dalam. Saya tahu. Biar saya ceritakan tentang sekretaris kamu perlu persiapkan. Semua orang harus menyiapkan dokumen. Ya, dengan begitu kita bisa rapat. Bagus. Ada rapat sebentar lagi. Jika ada yang ingin kamu katakan, saya akan bicara dengan kamu nanti malam di rumah. Baiklah, itu saja. Selamat tinggal. Om, ada masalah. Kenapa kamu mengikuti saya? Kamu aneh sekali. Kamu juga menguping telepon saya. Kamu punya masalah karakter. Membingungkan. Jangan beritahu Song Nuan tentang ini. Oke, saya akan simpan rahasia untuk kamu. Om, apakah kamu butuh bantuanku? Tidak perlu. Aku tidak mencari kekayaan dalam hidupku. Dia dewa kekayaan, bahkan tidak berinisiatif untuk mencariku. Aku mengundurkan diri di hari pertama kerja. Aku bisa menyalahkan diriku sendiri. Bisakah aku menyalahkan murid-muridku? Dia juga punya nasib buruk. Jadi aku tidak berani bilang. Takut ibu dan anaknya khawatir. Aku mengerti. Kamu tahu apa? Kamu anak kaya. Bagaimana kamu bisa mengerti penderitaan rakyat kecil? Kamu tidak bisa bilang begitu. Orang tuaku juga bekerja keras untuk mencapainya. Ayahku bekerja terlalu keras di masa mudanya. Jadi dia meninggal terlalu cepat. Ibuku mendukung karir ayahku. Berjuang seperti pria setiap hari. Itu juga tidak mudah. Ya. Bagaimanapun, aku akan merahasiakan ini untukmu. Tapi kamu jalan-jalan di jalanan seperti ini setiap hari. Itu bukan masalah besar. Lambat laun ini akan terbongkar. Kalau tidak, aku akan meminjamkanmu uang. Kamu pakai dulu. Kamu bercanda. Aku meminjam uang darimu di usiaku ini.
Aku tidak percaya bahwa aku Song Guangming tidak punya kemampuan ini. Shanghai begitu besar. Aku pasti akan menemukan pekerjaan. Ingat kamu berjanji padaku. Jangan bilang ke Song Nuan. Tidak masalah. Song Nuan. Aku akan mengantarmu bekerja setiap Senin mulai sekarang. Aku tidak butuh. Terima kasih. Kanta, ini pemilik tokonya. Dia datang untuk membantuku beribadah Buddha bersamamu. Sedikit sekali. Yang besar terlalu berat untuk kita angkat. Tidak masalah meskipun kecil, tapi kita bisa membuka jalan. Kamu beribadah sepanjang jalan. Benar. Oke. Kanta, Mr. Gan pernah meminjam Audi dari perusahaan sebelumnya. Kamu masih ingat? Seperti ini, karena perusahaan kekurangan pasokan sekarang, saya ingin mengambil kembali mobilnya. Gantai, kenapa kita tidak pulang kali ini? Kita baru saja menyerahkan mobilnya. Kamu pikir bagaimana? Gami, apa yang terjadi? Ada APA. Pinggangku terkilir, ada apa? Cepat bantu dia berdiri. Gantai, tolong hati-hati. Gantai. Aku akan menggendongmu. Pinggangku, Aku gendong kamu. kamu baik-baik saja? Pelan-pelan, jangan maju. Pulang. Mundur, cepat. Cepat, Gege. Pelan-pelan. Kecepatan ini oke? Pelan-pelan. Kamu yang dikirim perusahaan, kan? Kamu yang membantu saya turun dari keledai kemarin. Kamu lihat itu. Perusahaan ini bagus. Selalu melihatmu berlarian. Mengatur karyawan wanita untuk mengurus urusan karyawan pria. Bagus. Ikan, saya sudah muak dengan tempat ini. Mari kita pulang besok. Masalah mobil. Bagaimana sebaiknya? Saya harus menunggu sampai kembali untuk mengembalikannya padamu. Ya. Sebenarnya, suami saya meninggal di kursi belakang itu. Saya sudah lama ingin mengembalikan mobilnya. Sangat sial. Ayo pergi. Oke kalian. Perusahaan ini selalu punya masalah dengan Gantai. Semuanya abu-abu. Itu hantu. Aku tidak menyangka tulang keras ini. Biarkan kalian mengunyahnya. Prestasi besar. Tidak kemana-mana.
Mr. Chen kali ini terutama berkat Yo Gege. Jika dia tidak sedang bepergian, ini sangat teliti. Bersikap baik dengan Gantai. Kemudian kami meletakkan dasar. Kami tidak akan. Mr. Chen, kali ini terutama karena Mr. Huang. Mr. Huang mengajar dengan baik. Sebelum pergi dia memberikan instruksi. Sangat banyak hal. Itu sebabnya aku melayani Gantai dengan baik. Benar. Tidak kemana-mana. Yo Gege. Sungguh banyak kemajuan. Cara dunia sangat jelas. Aku juga belajar bagaimana minum. Ini jelas bagi semua. Huang Xiaofeng. Dibesarkan dengan baik. Tidak kemana-mana. Mr. Chen. Kemudian kami akan pergi dulu. Baik. Ogawa sangat baik. Jika bukan karena kamu, aku mungkin sudah mati di sana. Terima kasih Mr. Chen telah mengantarku kembali ke sekolah untuk membeli. Tidak mengantar. Ini untuk membuatmu merasakan bagaimana mobil yang bagus. Kamu belum memberitahuku. Bagaimana kamu menangani Gantai? Biarkan dia mengembalikan mobil. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bilang dia tidak ingin mobil itu lagi. Bukankah kamu memegangnya sebelumnya? Dia bilang dia takut diingatkan pada seseorang oleh pemandangan benda itu. Terutama karena suaminya meninggal di kursi belakang. Kamu maksud dia? Dia memberitahu suaminya bahwa itu adalah infark miokard. Tidak ada yang menyadari awalnya. Supir tidak menyadari. Akhirnya aku sampai di tempat dan melihat serta menyentuhnya. Semua orang kedinginan sangat menyedihkan. Tidak. Bukan Anda Tuan Chen. Tuan Chen, pas. Berani sekali kamu berbohong kepada atasan dan tidak melaporkannya. Tidak. Kamu tahu ada yang meninggal di mobil ini. Berani sekali kamu mengambilnya kembali tanpa izin. Bos, saya benar-benar tidak tahu. Saya baru saja menerima telepon Anda. Zhao Xiaochuan, jelaskan kepada pemimpinmu. Apa yang terjadi? Apa kematian itu masalah besar? Otakmu terjepit pintu. Zhao Xiaochuan. Orang bisnis kita. Saya. Siapapun pebisnis. Seberapa banyak perhatian diberikan pada Feng Shui, departemen penjualan kami. Jika kita mendapatkan sedikit dari ini, seluruh perusahaan akan mengikuti kita. Sial bersama. Kamu sangat kaku. Saya tidak mengerti cara dunia. Kamu mengubah hal baik menjadi buruk. Ini Zhao Xiaochuan. Apa kamu otak babi? Bisakah kamu mengatakan hal seperti itu? Kamu membusuk di perutmu. Kamu bisa mencernanya. Susah mendapatkan mobil kembali. Semua sia-sia. Tunggu Yo Gege. Kamu dengarkan ini. Mengapa saya sangat canggung? Oke kalian berdua. Sekarang saya secara resmi mewakili departemen kalian berdua. Kami tidak ingin mobil ini lagi. Kalian berdua bertanggung jawab mengembalikan mobil ini kepada saya. Berhenti bermain-main. Bukan saya yang bermain-main. Tidak mudah menjadi magang. Berhenti menyiksa mereka. Kamu tidak perlu Audi itu. Tidak ada mobil lain yang bisa. Tapi mobilnya. Kamu. Kita semua orang yang percaya pada sains. Mereka semua ateis. Para karyawan sedang menonton. Kamu wakil presiden. Kita harus mengutamakan situasi keseluruhan dan memberikan contoh yang baik. Bos, apakah kamu benar-benar akan menyimpan mobil ini? Saya mengakuinya. Mereka adalah orang-orang kejam yang lahir di tahun 1990-an. Siapa yang membuat anak-anak ini punya dukungan? Cuci mobil ini 10 kali di dalam dan luar. Kamu bilang orang-orang besar ini. Kenapa selalu seperti ini? Mengubah pesanan setiap hari. Kami sangat susah mendapatkan mobil ini kembali. Biarkan kami mengirimnya kembali. Kamu ingin kami bermain.
Saya benci gantai itu. Saya tidak akan pergi meski mati. Hari ini saya akan biarkan Zhao Xiaochuan mengantar mobil sendiri. Saya tidak akan bekerja hari ini. Sayang. Ya. Nah, apa hasilnya? Laporkan kepada saya segera. Mengerti. Oke, itu saja. Masuk. Tuan Chen, bolehkah saya memberitahu sesuatu? Ada apa, masuklah. Mohon tunggu sebentar. Pelan-pelan di tangga. Siapa ini? Tuan Chen, saya Yo Gege. Bukan begitu caranya, kamu menjadi seperti ini. Bukankah semuanya baik-baik saja pagi ini? Ketika dia sedang makan siang, dia menunduk bermain ponsel, lalu tidak sengaja. Saya jatuh dari tangga. Ini hanya berguling seperti ini. Semuanya seperti ini. Kenapa kamu tidak tinggal di rumah sakit? Apa yang dikatakan dokter? Dokter bilang dia perlu istirahat. Tuan Chen, bolehkah saya membawanya kembali? Cepat-cepat bawa dia kembali untuk istirahat. Pulang dan istirahatlah segera. Lain. Terima kasih Pak Chen. Terima kasih Pak Chen. Maaf mengganggu. Nasuke. Huang Xiaofeng, cepat cari mobil untukku. Enter Gonjo Cake. Tidak. Pak Chen, saya akan mengantarnya saja. Terima kasih Pak Chen. Pelan-pelan. Cake. Cake, kenapa kamu? Luka parah sekali. Xiaochuan, tolong aku. Aku pergi mengembalikan mobil sendirian hari ini. Aku ingin kembali ke sekolah bersama Song Nuan. Kalau begitu aku akan mengantarmu. Tidak. Pekerjaanmu penting. Aku. Ya ampun, ini sangat menyedihkan. Ini semua Michelin. Baiklah, hati-hati di jalan. Terima kasih, Direktur. Aku mengerti. Luka ini akan memakan waktu 100 hari. Pulang dan istirahatlah yang baik. Terima kasih. Kalau begitu kami pergi dulu. Ayo pergi. Gege, kamu harus bertahan. Kami akan segera ke rumah sakit. Kamu menghancurkan aku. Shenna, saatnya untuk menurunkan berat badan. Gege. Kenapa kamu? Tragedi apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, jangan khawatir, tidak apa-apa, benar-benar tidak apa-apa. Pergi. Direktur Hao, bisakah aku mengajukan untuk mengantarkan mereka? Tidak perlu mengembalikan mobil. Ya. Perusahaan tidak bisa. Ini terlalu sulit untuk kalian para magang. Kami para pemimpin harusnya bisa menyesuaikan diri saja. Hebat. Terima kasih Pak Chen. Akhirnya aku keluar. Kamu harus rendah hati. Jangan menakut-nakuti orang yang lewat. Tahukah kamu, baru saja karena kamu aku hampir ketahuan. Tunggu sebentar. Ayo. Apa yang terjadi? Master, ini luka luar tidak menular. Lihat, tidak apa-apa. Sang Shenggege Song Nuan. Master, berhenti di sini, berhenti. Master, bisakah Anda keluar sebentar? Mari kita ganti baju dulu. Tunggu kami sebentar. Sangat cepat. Siapa lagi ini? Hei apa? Aktingmu yang buruk. Hanya bisa menipu Chen Jian dan Hao Min. Aktivitas di dalam. 2 pita untukmu. Sampai jumpa lagi.
Lagu ini dipersembahkan untuk kenanganku. Kehidupan kerja 2 tahun yang lalu. Besok aku tidak akan bekerja. Aku bisa bermalas-malasan sesuka hati. Besok aku tidak akan bekerja. Tidak perlu pura-pura jadi cucu saat bertemu pelanggan. Tidak ada kerja besok. Bisa hidup sedikit jujur. Besok aku tidak akan bekerja. Tulangnya tumbuh dengan baik. Sungguh berat untukmu. Kamu masih datang bekerja meski terluka parah. Tapi kamu sembuh sangat cepat. Ini keajaiban medis ya? Kamu pergi mengikuti acara ya? Ikut kegiatan. Ini bukan masalah besar. Apakah ini bohong? Pak Chen dan aku sama-sama berpikir. Niat baik kami ditipu. Kami mendidik kalian. Kalian membenci kami. Kami peduli pada kalian tapi kalian berbohong pada kami. Menjadi manusia itu terlalu sulit. Kamu pikir kamu sangat pintar ya? Jangan lupa ini era informasi. Posting Gan Weibo Zhangsheng. Kemarin malam itu menyebar ke seluruh JM. Menimbulkan dampak yang sangat buruk. Kamu cekat orang lain tidak tahu. Aktingmu bagus kan? Aku masih pikir kita semua bodoh. Direktur Chen Hao. Kita salah. Tentu saja kalian salah. Sekarang kita tidak membahas benar atau salah. Ini tentang karakter kalian. Dan kamu Song Nuan. Kamu bilang sejak masuk perusahaan sampai sekarang, banyak hal yang terjadi padamu. Kamu berhasil melewati semuanya besar dan kecil. Aku masih berpikir gadis ini. Kamu bakat yang menjanjikan, aku memandangmu dengan cara baru. Kamu sekarang cukup berubah. Aku tidak mengerti kamu. Aku bingung. Katakan padaku siapa di antara kalian yang punya ide ini. Aku. Mereka berdua cukup jujur. Mereka masih saling menutupi ya. Kamu tidak tahu seberapa serius masalah ini. Aku bilang kematian akan datang. Jangan bodoh dan tak kenal takut. Kami tidak peduli. Memecat sepasang juga cara untuk. Kalau mau memecatku pecat saja. Karena ide ini milikku. Aku bilang Song Nuan. Kamu pikir perusahaan kita ini mall ya? Datang sesuka hati pergi sesuka hati. Kamu lucu sekali. Tidak. Kami hanya ingin memperbaiki kesalahan kami. Kami memang salah. Tidak ada alasan, tidak ada alasan. Kalau kalian tidak memecat kami, aku bersedia menerima hukuman apapun. Terlambat. Zhang Xingzheng, kirim file. Ini alamatnya. Pudong jauh sekali. Di mana Song Nuan? Kamu tidak harus bergantung pada Song Nuan untuk segalanya kan? Tuan Zhang, Tentu saja tidak ada jaminan tugas akan selesai. pergi sekarang. Baik. Kalian berdua tetap di sini. Ini bukan masalah besar. Jika ini benar-benar dibuka, bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada ibuku? Orang tuaku melakukannya untukku, mencabut keluarga dan datang ke Shanghai. Jika aku dipecat kali ini, aku benar-benar tidak punya muka untuk bertemu mereka. Kamu bilang Sheng ini. Kenapa posting di Weibo? Benar juga. Aku belum melihatnya selama sehari. Panggilan telepon tidak berfungsi. Aku bilang ini semua salahnya. ITU lebih baik daripada kamu tahu. TAPI kamu tahu kamu tidak perlu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Tidak. Oke, berhenti berdebat. Apakah kita dibuka atau tidak? Apakah kita masih harus bekerja besok? Tentu saja dibuka. Lencana ini sudah diambil. Ibuku, Ayahku, tolong bantu aku mengambilnya. bagaimana aku bisa membantumu? Kalau tidak, jangan angkat telepon.
Halo. Gege. Ibumu menyuruhmu pulang. Apa yang harus dilakukan? Aku. Baiklah. Berhenti memikirkannya. Berdiri di sana selama berjam-jam. Jika kamu terus berpikir seperti ini, jangan bodoh. Chen Ailian, kamu benar-benar tidak menyalahkanku. Apa gunanya aku menyalahkanmu? Kamu tidak bisa menyalahkan pekerjaanmu. Kemarilah. Duduklah. Ibu akan membantumu menganalisis pembelian. Apa yang kamu sebut kerja? Seorang magang. Tapi si magang bilang jujur. Ini bukan pekerjaan resmi. Jujur saja aku ingin kamu. Kalau aku bilang nggak mau, kamu nggak bisa datang. Benar nggak? Tapi suamiku beda. Pikirkan kalau kamu jadi istri Zhang Sheng. Perusahaan mana yang nggak mau kamu kerja di sana? Jadi sekarang, tugas paling penting kamu. Kamu pegang Zhang Sheng erat-erat. Lagi pula kamu nggak benci dia kan? Bukan dia nggak suka kamu. Lalu mama di sini buat kasih pendapat ke kamu. Apa itu perusahaan JM? Aku nggak peduli sama magang manapun. Yang paling penting, kamu harus pegang Zhang Sheng buat aku. Chen Ailian. Kamu beneran nggak berhenti bicara sampai kaget. Siapa aku? Aku Chen Ailian. Halo. Aku di Ganjicom. Aku lihat perusahaan kamu masih buka lowongan. Ya. Kenapa aku nelpon kamu hari ini? Kamu nggak angkat telepon. Kamu bikin papa sangat khawatir. Nggak apa-apa, aku cuma lagi nggak mood. Ada apa dengan modku? Papa, aku ada sesuatu mau bilang sama kamu dan mama. Aku cuma nggak ngerti. Kita udah nggak muda lagi. Kenapa keinginan main kamu masih nggak berkurang? Karena kamu masih belajar bohong. Sudah cukup bagus mereka nggak pecat kamu. Aku pikir kamu akan ada di perusahaan ini ke depannya. Paling-paling aku jadi karyawan kantoran. Karena nggak ada yang mau promosiin kamu. Kamu punya noda sejarah. Kamu bilang Song Nuan. Kamu bilang aku nggak bakal biarin kamu sama Yo Gege. Omong kosong, omong kosong. Kamu nggak dengar ya? Kamu bilang kapan? Ada hal konyol seperti itu? Berhenti bicara tidak ada gunanya. Anak-anak muda ini, kalian tidak tahu bagaimana menghargai diri sendiri. Orang tua. Kalian benar untuk memarahi. Saya sudah lama di perusahaan JEM. Ini pertama kalinya saya merasa sangat lelah. Pertama kalinya saya tidak ingin berjuang lagi. Ya sudah. Mungkin saya akan pindah ke perusahaan yang lebih kecil. Saya tidak akan seletih sekarang. Masyarakat ini. Kamu tidak bisa berintegrasi hanya karena kamu mau. Saya benar-benar merasa lelah. Lelah? Kita lelah jadi kita berhenti. Mari kita istirahat. Paling buruk kamu bisa bekerja di perusahaan ayahmu.
Old Song. Song Nuan seperti ini. Ayah ini baru saja menjabat. Ini nepotisme. Saya pikir ini masih tidak tepat. Saya hanya takut orang-orang akan bergosip tentang saya. Jadi ini. Saya harap kamu di luar sana. Apakah kamu mengalami hal yang tidak menyenangkan? Kembali dengan ayah dan ibu. Nikmati kolam. Melampiaskan. Jadi kamu akan bekerja besok? Saya harap kamu masih ingin bekerja keras dan melakukan pekerjaan ini dengan baik. Lihat posisimu sebagai wakil presiden. Sangat menyedihkan. Ibu. Jangan memikirkannya. Jangan begadang tidur lebih awal. Ayah, apakah kamu mencari pekerjaan? Ayah, seperti yang kamu katakan. Semua anggota keluarga kita menganggur. Ya. Apa yang ayah khawatirkan akhirnya terjadi. Saya waspada siang dan malam. Saya takut kamu dan putrimu tahu bahwa ayah menganggur. Jika saya tidak baru saja mendengar kamu mengatakan kamu menganggur. Ayah panik ketika mendengar ini. Jika tidak, ayah tidak akan menunjukkan jati dirinya. Ayah adalah orang yang sangat teliti. Tidak akan ada cacat. Ayah, kalau tidak kamu dan ibu sebaiknya kembali ke Fuzhou. Lanjutkan menjadi guru, meskipun saya menghasilkan sedikit uang, tapi setidaknya saya tidak harus menderita seperti sekarang. Tidak. Rekan-rekan lama di Fuzhou. Mereka sudah mengadakan pesta perpisahan untuk saya. Saya akan kembali seperti ini. Di mana saya menaruh muka saya? Ayah, ini semua karena saya. Kamu dan ibumu sudah mulai tua, masih meninggalkan rumah. Maaf. Anak, tolong jangan bilang begitu. Ayah bisa bersamamu ketika datang ke Shanghai. Ayah merasa sangat bahagia. Ayah akan mencari pekerjaan besok. Saya pasti akan menemukannya. Maka saya akan besok. Saya juga berusaha untuk tidak dipecat oleh Jem. Anak-anak dari keluarga biasa tidak berhak untuk bertindak semaunya. Kamu bilang begitu. Ayah bahkan lebih sedih. Saya merasa malu. Ayah, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud begitu. Maksud saya, kita harus bekerja lebih keras daripada orang lain. Bahkan jika saya dipecat oleh Jem besok, saya akan terus mencari pekerjaan. Saya akan terus menjadi magang. Ayah, saya bisa menjadi putri kamu dan ibu dalam hidup ini. Saya benar-benar sangat bahagia. Saya berharap di kehidupan selanjutnya saya bisa bersamamu juga. Song Nuan. Apa kamu tahu, ayah? Mengapa kamu memberikan nama ini? Saya tahu.
Saya ingat kamu bilang, kamu di sini untuk membawa cahaya. Saya di sini untuk membawa kehangatan. Itu benar. Dengar nada bicaramu. Sepertinya kita adalah pasangan ayah dan anak yang ajaib. Saya adalah jaket kecil berlapis ayah saya. Benar. Apakah kamu pernah mendengar? Seseorang mengatakan nama seseorang. Itu adalah kode hidupnya. Ya, Ayah berpikir, aku telah memilih nama yang tepat untukmu. Karena aku pikir kamu bisa membawa kehangatan bagi kami. sungguh. Pada hari-hari ketika ayahku menganggur, berjalan-jalan di jalan setiap hari, sebenarnya aku merasa sangat bingung, juga sangat tidak berdaya. Tapi ketika ayah memikirkanmu, angin hangat menyergap kepelukan ayah. Ayah ingin memelukmu saat itu. Ayah berpikir aku masih memiliki harapan. Ketika aku memikirkanmu, aku hanya merasa, kamu adalah mahakaryaku yang sempurna. Ayah, aku pasti akan bekerja lebih keras. Aku pasti akan menjadi kebanggaanmu yang sejati di masa depan. Ayah percaya padamu. Benar. Jangan beritahu ibumu tentang ini, agar dia tidak bisa tidur di malam hari. Ingat. Lembar kehadiran bulanan. Sesengaja dalam format ini. Apakah kamu tahu? Oke, mari kita atur ulang dengan cepat. Bagus. Sangat indah. Benar-benar merek besar. Kak Chen, jaket kulitmu juga sangat cantik. Sangat lembut, sangat lembut. Dibeli di Inggris. Kak Ailian, angin apa yang membawamu ke sini? Ketika orang bahagia mereka merasa segar. Kita sudah menjadi rekan kerja selama bertahun-tahun. Kamu tidak merindukanku. Tapi aku merindukan kalian. Nimbala, ayo duduk di sini. Ayo pergi dan duduk di sini. Aku beritahu kamu, Bibi akan menyelesaikan masalah denganmu. Putri kita jatuh cinta pada Zhang Sheng. Zhang Sheng, kenapa kamu tidak memberitahuku? Benar atau tidak? Kenapa kamu tutup mulut begitu rapat? Jangan tutup mulut terlalu rapat. Bibi. Ah, Bibi. Bibiku orang yang sangat toleran. Aku menghukummu. Ketika dia menikah dengan Zhang Sheng, kamu adalah bridesmaid. Mati karena bahagia. Ini sangat indah. Di masa depan kamu bilang perusahaan, siapa yang berani mengganggumu? Di masa depan kamu akan menjadi sahabat terbaik istri pewaris grup Feng Hua. Jangan terlalu senang. Bibi Chen, kurasa kamu salah paham. Aku tidak tahu apa itu salah paham. Bagaimana kamu tahu tentang Zhang Sheng? Pernikahan mereka belum diputuskan. Bagaimana kamu tahu kapan? Bagaimana kamu tahu? Kakak Alien, Zhang Sheng yang kamu sebutkan. Apakah dia putra ketua perusahaan kita? Ada berapa Zhang Sheng di Shanghai? Ada banyak. Bukan hanya Zhang Sheng ya. Kalian semua mendengarnya. Tiba-tiba ini. Aku tidak tahu ini benar atau tidak. Ketika aku main kartu dengannya, aku belum pernah mendengarnya bicara tentang ini. Mr. Wang, kamu sangat akrab dengan ketua. Apakah kamu mendengar ketua bilang ini? Aku juga belum pernah mendengarnya. Tapi dengan sifat Zhang Sheng, dia mungkin bisa melakukan ini. Kenapa kamu tidak tanya ketua? Ketua mungkin belum tahu. Jangan menyulitkannya. Apa yang harus aku lakukan tentang ini? Chen Ailian ada di daftar PHK. Tidak ada kepala di atas. Kami tidak punya arah dalam melakukan sesuatu. Bagaimana kalau ini? Perlahan sebentar. Hapus dia dari daftar dulu. Kalau ada yang namanya pernikahan, kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melewati ini. Zhang Sheng, Kemarin malam kamu pergi kemana? Pudong. apa yang kamu lakukan di Pudong?
Listrik mati. Kenapa kamu mencari saya? Beritahu kamu bahwa orang di seluruh dunia. Semua orang tahu apa yang kamu lakukan. Apa yang bagus di Weibo. Apa yang terjadi dengan Weibo? Apa yang heboh? Karena ini, Song Nuangnya dipecat. Apakah kamu tahu? Kenapa? Kalian bertiga bolos kerja. Kamu memberitahu seluruh dunia. Bisakah saya menghindari dipecat? Saya benar-benar mengagumi kamu. Kenapa kamu masuk tanpa mengetuk? Tidak, saya anak tahun 90-an tahun ini kan? Direktur Chen Hao, ini kesalahan saya. Kalau kamu ingin menghukum Ini saya, hukumlah bukan saya. Urusan kamu. Jangan jadi pangeran tampan di sini. Saya posting di Weibo dan saya yang menyebabkan semua masalah ini. Satu orang bertanggung jawab atas segalanya. Terserah saya untuk membenar atau tidak. Tidak, saya tidak mengerti. Seseorang bersikeras agar GG mengembalikan mobil. Mobil yang susah payah saya dapatkan kembali. Kenapa saya harus mengembalikannya? Itu sebabnya saya membawa mereka berdua ke sana. Saya baru saja akan memberitahunya bahwa dia tidak perlu mengembalikan mobil. Dia membawa Michelin. Saya lupa tentang gangguan ini. Apakah itu Ogawa? Apakah ide kamu untuk memecat mereka berdua? Kami percaya bahwa kami berpura-pura sakit untuk menipu pemimpin. Itu tidak bisa dimaafkan. Saya setuju dengan pemecatan. Kalau kamu benar-benar ingin memecat mereka berdua, maka pecat saya juga. Apa yang dilihat, apa yang dilihat? Kembali bekerja. Menurutmu trik ini bisa bawa mereka kembali? Kurasa ini layak dicoba. Yanru. Apa aku jadi kurusan? Belok, biar aku lihat. Bajumu terlalu ketat. Terima kasih. Aku nggak perlu handuk basah. Yanru. Bagaimana pendapatmu tentang usulanku? Aku lagi ngetes tokonya. Kamu harus benar-benar memikirkannya. Aku takut kamu bakal malu ngomong. Tapi nggak ada pilihan lain. Mr. Jin, aku belum kasih ucapan selamat. Selamat buat apa? Perkawinan pangeran sebentar lagi. Kita para paman. Aku harus pergi minum anggur pernikahan ini. Pernikahan sebentar lagi. Dari mana dengar kabar ini? Bawahan saya. Aku dengar dari karyawanmu. Maksudmu kita yang punya bisnis. Keturunan kita. Pasti terjadi setiap 2-3 hari. Akan ada gosip. Pernikahan politik hari ini. Besok orang itu campur dengan bintang kecil. Nggak bisa dipercaya, nggak bisa dipercaya. Katanya Master Ling serius kali ini. Yang dinikahi itu anak perusahaan Feng Hua. Anak karyawan. Cantik. Nggak mungkin. Putri rakyat biasa. Aku lihat Sang Sheng tumbuh besar. Hal besar seperti ini, bagaimana mungkin seorang ibu nggak tahu? Kalian ini kocak banget. Iya, Kole NJI. Anak karyawan Feng Hua kita. Aku harus pulang tanya-tanya soal ini. Lihat anak siapa yang dia jatuh cinta. Chen Ailian. Benar. Dia dari perusahaan kita. Dulu di departemen perbekalan. Cuti sakit jangka panjang di rumah. Karyawan yang tidak berguna. Jadi kali ini, dia juga ada di daftar PHK. Tidak heran dia melompat keluar. Bilang putrinya akan menikahi anak saya. Cerdas memang. Sayanya agak kikuk. Sudah kubilang ini tidak mungkin. Kenapa tidak memberitahu saya sebelumnya? Saya sangat malu kemarin. Saya sama sekali tidak siap mental. Saya berpikir dalam hati, jangan ganggu kamu dengan hal-hal yang tidak bisa diandalkan. Tapi saya tidak menyangka banyak orang akan melakukan hal baik seperti ini. Orang yang bernama Chen Ailian ini harus segera dipecat. Kalau tidak mereka akan muncul lagi di masa depan. Menjadi menantu saya. Maka cucu saya pasti. Kita bisa membentuk tim sepak bola. Oke, saya akan segera melakukannya. Oke, saya mengerti. Jangan khawatir tentang uang. Saya akan mencari cara. Bagus.
Mr. Wang, bisakah saya mengambil beberapa menit waktu Anda? Jelaskan. Saya ingin meminta perusahaan untuk memajukan gaji saya. Apa yang salah? Ada sesuatu yang terjadi di rumah. Perusahaan tidak memiliki presiden. Tidak, Ma Wang, dengarkan saya. Oke. Saya tidak ingin mendengar penjelasan Anda. Saya katakan padamu. Sekarang mari kita bicara tentang Chen Ailian. Sebut saya dulu. Dorong semua orang lain ke belakang. Anda harus ingat bahwa orang jika saya tidak bisa memecatnya, Anda tidak perlu kembali. Bukan Anda yang harganya 15 sen per pon? Saya beratnya 7 pon total. Kata-kata pembulatan. Seharusnya 1 potong. Kenapa tidak memberi saya lebih sedikit? Orang ini benar-benar akan saya dapatkan Anda. Go. Saya tidak akan menjualnya kepada Anda lain kali. Selalu seperti ini, beri saya lebih sedikit. Bahkan jika Anda memberi saya 5 sen lebih sedikit. Anda senang juga kan? Saya benar-benar sakit. Bibi Chen. Bara? Bukankah Anda yang datang ke sini? Apakah Bibi tidak memberitahu Anda? Itu akan terjadi dalam beberapa hari. Bukan karena perusahaan mendorong kami terlalu keras. Pemimpin tidak bisa menunggu. Anda berbicara tentang anak kecil ini. Saya menemukan bahwa Anda benar-benar tidak mengerti. Bibi biasanya sangat baik kepada Anda. Benar kan? Saya memberitahu Anda. Jika saya marah, saya ingin memberitahu GG kami. Anda bisa memberitahunya bahwa saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya datang ke sini untuk memberitahu Anda ini. Saya pikir telepon saya berdering. Ini benar-benar telepon saya. Sudah sampai. Baik. Bala, lihat, Bibi ada urusan mendesak. Lain kali. Bibi, ini tidak baik. Tidak, Bibi datang lain kali. Bukan Bibi. Bibi. Saya sudah menyapa Anda. Apakah Anda sudah memberitahu 2 anak itu untuk datang ke perusahaan? Saya ini apa wakil direktur utama? Omong kosong. Saya bahkan tidak bisa memecat seorang magang. Saya tidak bisa memindahkan pemuda itu. Saya mengakuinya. Dia baik. Sekarang saya telah menjadi payung bagi para magang itu. Bagaimana menurut Anda saya akan menjalankan pekerjaan saya di masa depan? Bagaimanapun Anda harus berpikir 2 kali tentang ini. Memecat 2 magang bukan masalah besar. Tapi biarkan atasan tahu. Karena Tuan Zhang bunuh diri. Atau karena Anda meminta seseorang untuk mengambil mobil. Saya ingin kembali dan mengembalikannya. Anda. Apa kabar? Masuklah. Kamu menemukan kami. Dua hari yang lalu. Aku agak keras padamu. Aku tenang dan memikirkannya. Meskipun masalah ini serius. Tapi tidak terlalu serius. Harus dipecat. Kalau begitu aku killer Tuan Chen. Bagus. Sekarang kamu sudah menyadari kesalahanmu sendiri. Aku memutuskan memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri. Apakah kamu mengerti Song Nuan? Aku mengerti. Bagus sekali, kita tidak akan memecat mereka kan? Oke, kalau begitu aku tidak akan pergi. Siapa yang bilang mereka harus dipecat? Apakah aku bilang begitu? Aku salah paham. Aku selalu merasa punya harapan lebih padamu. Aku adalah musuhmu. Menurut maksudmu, Song Nuan bisa tetap diam dan terus bekerja, benar kan? Bagus. Lupakan semuanya. Bagus. Ayo bekerja keras. Terima kasih Zhang Sheng. Sama-sama, aku senang kamu bisa kembali. Itu.
kamu jadi kaya. APA yang kamu tahu. Aku membeli ini di Temal Brand Street. Dan tidak ada alasan untuk mengembalikan atau menukar produk dalam 7 hari. Itu seperti kita mahasiswa miskin. Berita bagus. Tidak bisakah aku melepas tagnya? Kamu benar-benar perusak. Sungguh. Song Nuan. Aku berencana mentraktir Zhang Sheng makan besok. Kenapa? Karena aku ada sesuatu untuk memberitahunya. Tapi, aku harus bicara dengannya berdua saja. Aku akan memberitahunya dengan berani. GG. Cewek-cewek terlalu aktif dalam hal seperti ini. Tidak terlalu bagus. Kamu dari generasi mana? Belajar lebih banyak tentang cara menghadapi suhu tinggi. Aku suka seseorang sekarang. Aku harus berani dan membuatnya masuk ke dalam mangkukku. Kita akan menelepon nanti. Hebat, GG. Sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Kalau tidak, kamu hanya menunggu. Jangan terburu-buru. Apa yang aku tunggu? Dia mengundurkan diri untukku dan melanjutkan pekerjaannya untukku. Aku akan tetap seperti ini. Aku hanya berpura-pura mulia. Bukan kalau-kalau Zhang Sheng. Bagaimana jika? Kalau-kalau dia. Bagaimana jika dia tidak menganggapmu serius? Apa yang ingin kamu mainkan denganku? Song Nuan, aku tahu. Kamu selalu punya masalah dengannya. Tapi dia sudah melakukan banyak hal untukmu. Kamu harus memaafkannya. Aku pikir kamu harus memikirkannya lagi. Mobilku datang, aku tidak akan memberitahumu. Gunung Shanghai. Selamat tinggal GG. Kamu. Halo Zhang Sheng. Sekarang putri sedang bergegas ke sisimu untuk mendengarkan. Aku memberitahumu, tidak peduli apa yang GG katakan padamu. Jangan mengatakan apapun yang menyakitinya. Apa yang akan dia katakan padaku? Tidak peduli apa yang dia katakan padamu. Kamu hanya perlu memperhatikan kata-kata dan tindakanmu. Apakah kamu tahu? Oke, aku tahu. Oke. Apakah kamu tahu aku datang? Kamu yang bilang dulu, kamu yang bilang dulu. Apakah kamu tahu mengapa aku harus menemuimu hari ini? Aku tidak tahu. Jadi apa yang kamu tebak? Jangan buat aku menebak. Kita paling takut menebak. Wanita menganggapnya romantis. Pria merasa itu siksaan. Oke, aku akan bertanya saja. Bagus. Zhang Sheng, beres pacar kamu punya? Apa ada yang menyuruhmu datang dan bertanya? Tidak, aku hanya penasaran saja. Tanya saja padaku. Itu bukan tubuh, apa kalian semua penasaran? Siapa yang peduli tentang itu? Baru setelah itu aku bisa penasaran. Mengejar 2. 4 yang mengejar aku. Diam-diam jatuh cinta. Ada 1. Kamu hanya mengejar 2 cewek. Mereka berdua luar biasa kan? Tidak. Itu waktu SMA. Cinta monyet. Yang kamu suka. Apakah itu sekarang atau dulu? Sekarang. Apa dia tahu? Tentu saja dia tidak tahu. Kamu tahu apa namanya cinta diam-diam? Kalau begitu kenapa kamu tidak bilang padanya? Aku mau, tapi aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang. Benar. Kamu tahu ada pepatah yang bilang, hal paling bahagia di dunia adalah orang yang kamu suka ternyata juga suka padamu. Sebenarnya orang itu jauh di ujung langit dan dekat di depan mata. Aku tahu Song Nuan berpikir begitu. Song Nuan,
Tidak menyangka? Aku juga tidak menyangka. Kamu bilang aku dulu sangat membencinya. Aku hanya ingin memecatnya. Kenapa sekarang aku malah menyukainya? Dan aku belum melihatnya untuk sementara waktu. Aku merasa panik di hati. Kamu tahu. Aku punya banyak pengalaman emosional di masa lalu. Tapi kemudian aku bertemu Song Nuan. Aku selalu merasa dia berbeda dari cewek lain. Aku merasa lega setelah mengatakannya. Kamu masih sahabat terbaiknya. Kamu juga target utama saya. Datanglah ke makan ini, aku yang traktir. Jadi, Aku punya teman di tembok itu. Tentang Waldorf Astoria, ada pesta ulang tahun. Aku harus pergi sekarang. Selain itu, kamu tidak perlu mengantarku, dia yang mengantar ke sini. Dia mengendarai Ferrari. GG. Apa yang salah dengan GG? Kenapa kamu duduk di sini? Tanah semakin dingin. Cepat bangun. Song Nuan, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku memintamu untuk menjaga Zhang Sheng, bukan menyuruhmu merayunya. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak. Berhenti berpura-pura, oke? Jangan berpura-pura begitu polos. Sangat polos dan sangat menyedihkan. Aku tidak menyangka kamu begitu licik. Aku benar-benar harus belajar darimu. Belajar cara merayu Zhang Sheng. Bagaimana dia bisa mengatakan padaku di depanku, dia menyukaimu. Sekarang kamu menang. Kamu menang. Kamu puas. GG. Putri, aku tidak merayu Zhang Sheng. Kamu harus percaya padaku. Ya begitulah kamu sekarang. Sangat sederhana dan polos. Apakah setiap pria jatuh ke dalam perangkapmu? Satu Wang Xiwan dan satu lagi Zhang Sheng. Song Nuan, kamu benar-benar tidak cukup sibuk. Kamu makan apa yang ada di mangkuk sambil memikirkan apa yang ada di panci. Apakah kamu masih memikirkan tanaman yang ditanam di tanah? Kamu adalah gadis teh hijau. GG. Kenapa kamu mengatakan itu padaku? Apa yang aku katakan tentangmu? Kamu sedih. Tapi kamu tahu betapa sedihnya aku sore ini. Kamu tahu, aku merasa sangat jijik. Betapa memalukannya aku. Aku pikir aku berharap bisa melompat dari jembatan ini. Tahukah kamu? GG. Jangan panggil aku GG. Aku bukan GG. Kamu bukan temanku. Dari hari ini seterusnya, kamu adalah istrimu yang kaya. Aku adalah maganganku. Tolong berhenti menghubungiku. Oke? GG. GG, bisakah kamu tenang dulu? Bisakah kamu mendengarkan aku sebentar?
GG. Aku tidak tahu apa yang Zhang Sheng katakan padamu. Tapi kita sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Satu-satunya yang bisa aku janjikan padamu adalah aku tidak pernah selingkuh darimu. Benar. Aku juga bukan orang bodoh. Memang benar Zhang Sheng memperlakukan aku lebih baik dari sebelumnya. Tapi aku tahu dia adalah orang yang kamu sukai. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Aku hanya takut kamu akan terluka. Itu sebabnya aku ingin mengingatkanmu lagi dan lagi. Aku harap kamu bisa yakin perasaan Zhang Sheng padamu. Pergi mengaku padanya lagi. Kamu sangat baik. Kamu benar-benar baik. Kita semua orang awam. Kamu satu-satunya bidadari kan? GG. 4 tahun kuliah. Aku pikir kamu yang paling mengenalku. Kamu memikirkannya setiap hari. Apakah pria ini mencintaimu atau tidak? Kamu tahu apa yang aku pikirkan? Aku memikirkannya setiap hari. Bagaimana aku bisa tinggal di Shanghai? Bagaimana aku bisa mendapatkan pekerjaan? Bagaimana aku bisa menghidupi diriku sendiri? Ayahku kehilangan pekerjaannya. Ibuku belum tahu. Aku memikirkannya setiap hari. Bagaimana aku bisa membantu ayahku menyembunyikan ini dari ibuku? Aku sudah lelah setiap hari. Aku tidak punya waktu atau energi. Pikirkan apa yang kamu katakan. Kamu lihat aku. Kamu pikir aku hidup seperti peri. Bagaimana aku merasa aku hidup? Seperti semut. Siapa saja bisa menginjaknya. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang peduli. Zhang Sheng peduli padamu. Dia peduli padamu dan kamu puas. Itu cukup kamu puas. Apalagi yang kamu mau? GG. Apa itu yang aku katakan sekarang? Kamu pikir itu salahku? Ya? Aku menganggapmu sahabat terbaikku. Seluruh diriku, aku transparan di depanmu. Pikiranku tentang Zhang Sheng, kamu tahu setiap detailku. Sekarang aku pikir aku baik-baik saja. Aku sangat menjijikkan, aku sangat bodoh. Ketika aku memberitahumu, aku pikir kamu. Aku sudah berpikir aku sangat lucu. Spesial 2. Bagaimana aku bisa memberitahumu itu? Jika kamu memberitahuku lebih awal, bahwa Zhang Sheng adalah milikmu, aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Aku tidak akan sebodoh itu. Aku tidak akan pernah membiarkan diriku semurah itu. Oke. Sekarang semua orang tahu aku bodoh. Semua orang tahu aku yang kedua. Kalian semua tahu aku gila. Aku sedang sentimental. Oke GG. Aku pikir kita harus tenang. Aku tidak ingin menjelaskan apapun lagi padamu. Aku akan menemanimu kembali ke asrama dulu. Jangan sentuh aku. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak bisa mengikutimu lagi. Tinggal di ruang bersama. Mulai hari ini, kita berdua berpisah jalan. Putus. GG. Aku belum pernah melakukannya sebelumnya. Aku minta maaf atas kejadianmu. Mengapa kamu salah paham padaku seperti ini?
Kita adalah ibu dan anak. Hidup ini memang sulit. Kamu bilang aku awalnya berpikir, jika kamu bisa bicara dengan Sang Sheng, jika kamu menikah dengan meriah, aku bisa mempertahankan pekerjaanku. Tapi sekarang, apa yang terjadi dengan pekerjaanmu? Grup Fenghua. Kami akan mem-PHK karyawan tua yang tidak berguna. Jadi paman botakmu yang melakukan ini. Aku bilang aku mempertaruhkan nyawaku. Sekarang ibu ada di daftar mereka. Mereka semua datang ke pintu rumahku. Tidak. Hal-hal ini. Bagaimana kamu melakukan hal-hal ini sekarang? Baru saja memberitahuku. Ibu tidak terlalu peduli akhir-akhir ini. Apa kamu dan Sang Sheng baik-baik saja? Kamu bilang aku sudah tua. Aku keluar mencari pekerjaan. Tidak ada muka sama sekali. Chen Ailian. Aku minta maaf. Jangan menyalahkanmu. Salahkan Song Nuan. Memberitahumu. Kamu terkadang sangat bodoh. Apa yang ibu katakan padamu? Aku bilang untuk menjauh darinya. Ketika kamu magang, apa ibumu memberitahumu ini? Kamu tidak mau mendengarkan, kamu tidak bisa mendengarnya. Lihat dirimu sekarang. Pacarku diambil orang lain. Mungkin aku terlalu sentimental. Sudahlah. Aku bilang padamu, teman sekelas paling tidak bisa diandalkan. Itu Nimbala teman sekamarmu kan? Dia yang mem-PHK karyawan.